Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan Hari Juang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan. Memasuki pertengahan tahun 2025, Des Pemberantasan Perjudian Daring berhasil mengungkap 235 kasus judi online. Sebagai wujud dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan, Kapolsek Merak turun langsung meninjau lahan jagung milik PT KSD. Di informasi pertama, pemirsa, memasuki pertengahan tahun 2025, Des Pemberantasan Perjudian Daring berhasil mengungkap 235 kasus judi online. Tidak hanya itu, Des ini juga memblokir 93.012 situs judi online di Indonesia. Dalam rangka mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, negara melalui Deks Pemberantasan Perjudian Daring bergerak cepat melakukan tugasnya dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan bahwa dari Mei 2025 sampai dengan 26 Agustus 2025, Deks Pemberantasan Judi Daring telah mengungkap 235 kasus judi online dan mengamankan 259 pelaku yang terdiri dari bandar hingga pemain. Tidak hanya itu, berbagai upaya juga sudah dilakukan untuk mengurangi tindak judi online. Salah satunya adalah penayangan 3 iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di 92 bioskop di Indonesia. Selain itu juga, Deks ini berhasil memblokir sebanyak 12.000 situs judi online. Selain penegakan hukum, kami juga melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Adapun kegiatan preemptif yang dilaksanakan adalah pembuatan iklan layanan masyarakat, flyer, dan literasi digital, kegiatan penyuluhan dan narasumber. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri membuat 3 iklan layanan masyarakat dengan judul Aku Tidak Sudi, Pengabdi Setan, dan Terlilit dalam Jaringan. Dalam hal ini, kami bekerjasama dengan XS1 untuk menayangkan di 92 bioskop seluruh Indonesia sebelum pemutaran film. 3 iklan layanan masyarakat tersebut telah ditayangkan sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan 20 Juli 2025. Kami juga melaksanakan monitoring dan pengajuan pemblokiran terhadap website dan konten judi online kepada Kemenkomdigi. Adapun jumlah website dan konten judi online yang telah diajukan blokir periode bulan Mei 2025 sampai dengan 26 Agustus 2025 sebanyak 93.012 situs dan konten. Sebagai catatan, Deks Pemberantasan Perjudian Daring telah dibentuk secara resmi melalui SK Menko Polkam nomor 154 tahun 2024. Di mana di dalamnya tergabung beberapa kementerian seperti Komdiji, Polri, BIN, BSSN, PPATK, OJK, Kejagung, TNI, dan instansi lainnya. Dari Jakarta, Celang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV.
Berikutnya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berhasil mengungkap 3 situs judi online yang meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Pengungkapan ini dilakukan secara lintas instansi, mulai dari PPATK hingga Kemenko Polhukam. Pemirsa, saat ini saya sudah berada persis di lobi Gedung Awaludin Djamin Barreskrim Polri Mabes Polri Jakarta Selatan, di mana sebelumnya telah dilaksanakan pengungkapan kasus judi online oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, yang mana dari hasil pengungkapan yang sudah dilaksanakan, terdapat 3 situs judi online yang berhasil diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri bernama Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan juga Inibet 77. Pengungkapan ini dilaksanakan tepat pada hari ini, Rabu pada tanggal 27 Agustus 2025, yang mana dari hasil pengungkapan yang sudah dilaksanakan ini, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri bekerja sama dengan beberapa kementerian, mulai dari PPATK, Kemenkominfo atau biasa yang dikenal dengan nama Komdigi, serta Kemenko Polhukam. Dan perlu diketahui juga pemirsa, dari hasil penyelidikan serta penyidikan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri ini, situs judi online yang berasal ataupun bernama dari Slot 88, Raja Spin 88 hingga Inibet 77 memiliki berbagai macam permainan seperti halnya mahjong, slot, spin a wheel, dan hingga permainan-permainan lainnya seperti tembak ikan, dan juga masih banyak permainan lagi yang ada di dalam ketiga website tersebut. Dan tentunya dari permainan-permainan yang ada di website tersebut juga memiliki taruhan yang bervariasi. Selain itu juga pengungkapan ini didasari dari laporan ke Ditipid Siber Barreskrim Polri pada tanggal 12 Agustus 2025, di mana dari hasil penyelidikan serta penyidikan yang sudah dilakukan oleh jajaran personil Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, telah diungkap 3 pelaku, yang mana 3 pelaku tersebut antara lain berinisial MR, yang berperan sebagai leader pengelola Raja Spin 88. Selain itu juga ada BI yang mengelola Slot Bola 88, serta ada AF yang mengelola website Inibet 77. Dan dari hasil penyelidikan juga yang sudah dilaksanakan oleh jajaran personel kepolisian, terdapat barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu 9 unit laptop, 3 unit handphone, 3 modem wifi, dan juga 9 tabungan milik pelaku yang digunakan untuk melancarkan aksi mereka dalam mengelola ketiga website judi online yang berhasil diamankan. Selain itu juga tidak hanya melakukan pengungkapan kasus judi online dari ketiga website yang sudah disebutkan, PPATK melalui Desk Penanganan Judi Online telah menangani 235 kasus, yang mana dari 235 kasus tersebut telah diamankan sebanyak 259 tersangka dan juga menyita sebanyak 253 rekening dengan total nilai sekitar 90 miliar rupiah. Dan tentunya nilai 90 miliar tersebut juga merupakan kumulatif dari bulan Mei 2025 sampai dengan hari kemarin, lebih tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2025. Selain itu tentunya kementerian terkait dan juga Polri terus berupaya untuk mengurangi serta mencegah terjadinya penggunaan judi online secara masif. Dan beberapa upaya yang sudah dilaksanakan antara lain memasang 3 iklan layanan masyarakat, dan juga iklan layanan masyarakat itu diputar dengan melaksanakan kerjasama dengan 92 bioskop untuk menayangkan iklan layanan masyarakat, di mana setiap ada film yang ingin ditayangkan di 92 bioskop yang di sekitar wilayah Jabodetabek, nantinya iklan layanan masyarakat terkait dengan judi online akan terus diputarkan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya judi online. Selain itu juga, dari hasil upaya yang sudah dilakukan oleh Polri dan juga Desk Pemberantasan Judi Online milik PPATK dan juga kementerian terkait lainnya, sampai saat ini juga telah diblokir sebanyak 93.012 situs yang diduga terafiliasi oleh judi online. Dan tentunya 93.000 situs ini juga dipastikan tidak bisa diakses lagi, sehingga masyarakat bisa terhindar ataupun paling tidak bisa melaksanakan ataupun memainkan judi online yang ada di 93.000 situs yang sudah diblokir oleh PPATK.
melalui DEX judi online maksud saya. Selain itu juga, Bareskrim Polri menegaskan komitmen untuk terus memberantas judi online, yang mana hal ini selaras dengan astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk memberantas peredaran judi online dan juga narkotika di seluruh Indonesia. Selain itu juga, masyarakat juga diimbau untuk tidak terlibat dari segala jenis aktivitas judi online, dan juga jika memberitahu atau mengetahui ada aktivitas judi online di sekitar mereka, masyarakat diimbau ataupun bisa menghubungi call center 110 dan juga melaporkan serta memberikan informasi secara mendetail terkait dengan tindak kasus ataupun tindakan yang diduga terafiliasi judi online kepada petugas kepolisian agar bisa segera diusut dengan cepat dan tuntas. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, bantu pelarian istri yang merupakan tersangka kasus penipuan sebesar 420 juta rupiah. Seorang pria disertir tentara diamankan aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di Majalengka, Jawa Barat. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya, hingga petugas akhirnya berhasil menghadang mobil yang ditumpangi pasangan suami istri tersebut. Pria disertir tentara ini tak mampu berkutik saat diamankan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Majalengka, Jawa Barat malam tadi. Petugas sempat terlibat aksi kejar-kejaran di jalan raya hingga akhirnya berhasil menghadang mobil yang ditumpangi A dan istrinya di tengah dalam pelarian. A merupakan pria disertir tentara yang nekat membantu pelarian istrinya berinisial RR karena tersandung kasus penipuan sebesar 420 juta rupiah. Awalnya polisi menangkap RR atas laporan dari korban berinisial AS warga Papua Tengah, di mana RR menjanjikan penjualan 1 unit kendaraan roda 4 seharga 420 juta rupiah. Namun setelah uang dikirimkan AS ke rekening RR, mobil tak kunjung diantar ke alamat korban di Papua Tengah. Karena RR di tengah menyusui bayinya, penyidik akhirnya mendapatkan RR di sebuah ruangan khusus agar lebih nyaman. Rupanya keleluasan itu membuat RR nekat melarikan diri dengan dibantu sang suami. Pasutri tersebut sempat melakukan pelarian ke beberapa daerah hingga akhirnya berhasil diringkus di Majalengka. Jadi tersangka ini mengiming-imingi korban untuk membeli mobil baru. Jadi korban sudah mentransfer 420 juta, namun ternyata uangnya tidak digunakan untuk membeli mobil, namun untuk kebutuhan lain daripada tersangka. Pelaku ini sempat kita tahan di ruang khusus, tidak bersama-sama dengan tahanan yang lainnya. Namun kemudian ternyata dimanfaatkan oleh tersangka untuk celah, kemudian meminta dan dengan bantuan dari suaminya melarikan diri, sempat melarikan diri pada pukul 4 pagi. Kemudian kami lakukan pengejaran dan kami temukan lagi jejaknya di Jogja dan di Cirebon sampai kami dapat di Majalengka. Mantan suami kabarnya sama tentara atau? Betul. Mantan suaminya pernah menjadi tentara namun dipecat karena disersi. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka RR menghabiskan uang sebesar 420 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti merenovasi rumah, membayar uang muka pembelian 2 unit mobil beserta cicilannya, membeli ponsel baru hingga membayar cicilan rumah dan membeli emas. Akibat perbuatannya, RR dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dan suaminya dijerat pasal 221 KUHP karena membantu pelarian istrinya. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Wakapolri meninjau kondisi pasien luka-luka pasca unjuk rasa di depan gedung DPR MPR pada 25 Agustus 2025. Kunjungan ini dilakukan pada Rabu siang.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tinjauan kepada pasien korban unjuk rasa 25 Agustus lalu, bertempat di Gedung Promoter Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri pada 27 Agustus 2025. Kehadiran Wakapolri turut didampingi oleh ASSDM Kapolri, Aslok Kapolri, Kadifkum Polri, dan Kapusdokes Polri. Pada kesempatan ini, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perhatian penuh kepada korban luka-luka yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara akibat luka-luka saat pelaksanaan unjuk rasa di gedung DPR MPR pada 25 Agustus lalu. Total sebanyak 9 orang pasien menjalani perawatan, dengan 3 pasien rawat jalan serta 6 pasien rawat inap yang terdiri dari 5 anggota Polri serta 1 orang masyarakat. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Prima Heru Yuli Hartono, menyampaikan bahwa saat ini kondisi para pasien stabil dan dapat berkomunikasi dengan lancar. Izin menyampaikan bahwa Bapak Wakapolri memperhatikan anggota Polri dan masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri dalam rangka kegiatan demo di gedung DPR kemarin, di mana ada 9 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, 3 pasien rawat jalan, di kemarin sore sampai malam, 3 sudah rawat jalan dan 6 dirawat inap. Ya, dari 6 tersebut ada 5 anggota Polri, 1 masyarakat korban. Dan ini adalah salah satu atensi dari pimpinan memperhatikan anggota yang melaksanakan tugas. Itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Dan ini adalah kewajiban dari Pusdokes Polri atau Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Kalau ada anggota yang sakit, kita lakukan perawatan yang baik sehingga beliaunya selanjutnya bisa melakukan kewajiban tugas. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Polri kepada para anggota yang bertugas dan mengalami luka-luka, sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak usai unjuk rasa beberapa waktu yang lalu. Pusdokes Polri berkomitmen untuk memastikan proses pemulihan pasien agar dapat kembali beraktivitas dan menjalankan tugas dengan optimal. Pada kesempatan ini, Wakapolri juga menyampaikan pesan kepada seluruh personel yang bertugas di lapangan untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika bertugas. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.